Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pengelolaan lanskap kawasan yang dilindungi dan peraturan atau kebijakan terkait. Jadi kita berbicara dengan perihal protected landscape. Nah, nanti protected landscape itu bisa kawasan konservasi atau bisa kawasan lindung. Dua-duanya, baik protection maupun conservation, itu memiliki arti perlindungan, tetapi penekanan pada manajemen landscape ya, tolong dipahami, ketika protected landscape itu yang dilindungi adalah ekosistem. Jadi tata tanah, tata air, dan tata udara. Bagaimana melindungi kawasan tersebut karena kerentanan dari landscape-nya. Misalnya mudah longsor, mudah tererosi. Pada umumnya adalah kawasan-kawasan daerah hulu yang memiliki kemiringan lereng sangat tajam atau struktur tanahnya tidak stabil, maka kita perlu melindungi tata tanahnya. Dengan apa? Biasanya dengan menjadikan kawasan hutan yang utuh. Ya. Kemudian melindungi tata airnya, supaya air yang turun dari hujan datang pada daerah hulu atau daerah manapun yang dilindungi, dia bisa dikelola dengan baik oleh kembali perakaran dari pohon-pohon hutan yang besar-besar ya. Sehingga jenis-jenis tanaman tertentu itu bisa mengikat air dengan baik ya, apakah itu pohon, apakah itu perdu, apakah itu semak, bahkan sampai rumput. Misalnya saja vetiver. Ya, vetiver itu orang kenal dengan rumput akar wangi, tapi bukan jenis akar wangi yang memang dieksploitasi untuk minyak atsiri ya, dipanen. Jadi ini ada jenis vetiver yang tidak dipanen dan itu akarnya bisa sampai kedalaman 2-3 meter. Meskipun bentuknya rumput, maka dia bisa mengendalikan tata air dengan baik, bisa mengendalikan tata tanah dengan baik. Kemudian tata udara dengan adanya protected area, protected landscape, kawasan yang dilindungi dalam bentuk hutan, dia bisa menyerap karbon dengan baik. Itu carbon sequestration prosesnya. Lalu dijadikan carbon stock. Dengan demikian CO2 yang ada di udara itu bisa tereduksi dengan baik. Ini adalah usaha untuk mitigasi ameliorasi iklim ya, untuk menurunkan suhu udara di atmosfer, yaitu dengan menyerap CO2-nya sebanyak-banyaknya melalui pepohonan yang memiliki kutikula atau mulut daun yang bisa menyerap CO2. Nah, itu protected landscape. Tapi ketika saya bicara landscape yang dikonservasi, itu tanda petik konservasinya adalah flora dan fauna. Ya, jadi tumbuhan, tanaman, hewan, satwa, binatang, itu yang dikonservasi dengan tanda petik biodiversity conservation. Ya, jadi itu sebagai awal dari saya supaya mahasiswa arsitektur lanskap S2 jangan keliru proteksi dan konservasi. Proteksi lebih ke ke fisik, konservasi lebih ke biologi, ke biodiversity-nya sendiri. Nah, mari kita lihat bahwa di Indonesia memiliki formasi hutan alam. Ini merupakan area-area baik diproteksi maupun dikonservasi. Karena ketika kita bilang proteksi adalah ekosistemnya, di dalamnya juga ada aspek konservasi flora dan fauna. Jadi ada hutan pantai, penyebarannya di mana silakan Anda lihat ya. Hutan payau, hutan rawa gambut, hutan hujan, dan hutan musim. Hutan hujan kita kenal dengan rainforest. Dan Indonesia sebagai negeri yang terdiri dari beragam pulau, ya, archipelagos, kemudian di daerah tropis, maka kita kenal
hutan hujan tropis, tropical rainforest yang selalu hijau royo-royo, basah ya, dicirikan dengan keanekaragaman hayatinya yang begitu tinggi. Itu adalah ciri dari landscape hutan hujan tropis. Di mana? Ya, mostly di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian ada hutan musim. Nah, ini monsoon forest. Jadi hutan yang begitu kelihatan karakternya berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi musim hujan dan musim kemarau ini benar-benar berbeda. Jadi biasanya musim hujannya hijau, royo-royo, musim kemaraunya dia akan menggugurkan daun. Nah, ini banyak dijumpai di Pulau Jawa, terutama Jawa bagian tengah menuju ke timur, Nusa Tenggara, Sulawesi. Jadi makin ke timur, ini hutan musim makin keciri ya, makin kentara dan makin dominan. Salah satu contohnya misalnya saja hutan jati. Mari kita lihat berikutnya. Dari sini tadi ya, hutan pantai, hutan payau, hutan rawa gambut, hutan hujan, hutan musim. Ini ada karakteristik dari landscape-nya. Karakteristik dari landscape itu menentukan formasi dari tumbuhan. Jadi hutan pantai misalnya didominasi oleh Calophyllum inophyllum, Barringtonia asiatica, Terminalia catapa, Casuarina equistofolia, Manilkara kaui. Ya. Calophyllum inophyllum itu nyamplungan. Ya. Barringtonia asiatica ini pohon perdamaian. Terminalia catapa ini adalah ketapang ya, Anda tahu. Jadi ketapang itu formasi pantai. Sangat cocok sekali untuk landscape pantai. Jadi kalau Anda menjadi planner atau desainer untuk mendesain suatu resort atau hotel atau kota baru, maka ketapang ini adalah indigenous species Indonesia yang bagus ya. Ada Casuarina equistofolia, ini adalah cemara laut ya, yang cemara sangat tinggi. Ini daun jarum, kalau kena angin biasanya bunyi. Nah, itu cemara laut, ini bagus sekali untuk border ya, untuk penahan angin dan sebagainya. Manilkara kaukii ini adalah sawo kecik ya. Itu juga formasi pantai. Lalu hutan payau. Di pantai berlumpur, sedikit berpasir, dan seterusnya. Formasinya ada Avicennia, kayak api-api, Sonerasia, Rhizopora, bakau, Burgurea, pedada, ya, nipah, nipah fruktikan. Ini adalah nipah ya, kita kenal dengan palmae, ada nipah, ada nibung memang ya. Kemudian hutan rawa. Ini di sekitar muara sungai, hutan rawa gambut ya, mirip dengan hutan rawa, tapi tumbuh di atas lapisan gambut yang tebal. Jadi tidak selalu di pantai, bisa saja di pedalaman. Misalnya di Kalimantan Tengah itu di Bereng-Bengkel, ya, itu daerah di tengah-tengah Pulau Kalimantan, tapi kita jumpai rawa gambut. Kemudian hutan hujan, tadi yang sudah saya jelaskan, rainforest ini paling luas ya, dan juga keragamannya cukup tinggi dan relatif dari dataran rendah sampai dataran tinggi, karena nanti ada hutan hujan tropis basah, ada hutan hujan tropis yang lebih kering yang ada di atasnya. Kemudian hutan musim, tadi juga sudah saya jelaskan dipengaruhi oleh iklimnya ya, tipe iklimnya C dan D, relatif kering, tanahnya latosol, kemudian seperti kawasan Mediterranean, kemudian juga terdiri dari grumusol. Jadi Mediteran dan grumusol ini masih jenis tanahnya.
Tanamannya ada Tectona grandis, ini adalah jati ya, akasia, tahu, eucalyptus, ini kayu putih. Tapi juga ada Casuarina junghuniana, ya, kemudian ada Pinus merkusii. Pinus merkusii ini adalah pinus strain asli Indonesia. Jadi ada berasal the origin forestnya berasal dari Tapanuli dan juga dari Aceh. Ya, ini kita bangga punya di dunia banyak jenis pinus-pinusan. Baik, kemudian kalau berdasarkan fungsinya, maka hutan itu bisa hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan cadangan. Nah, yang paling tinggi yang di atas itu adalah hutan lindung. Ini yang sebenarnya kita bicarakan. Nanti ada konservasi dan ada proteksi, ya, protection forest, protected forest, and conservation forest. Selebihnya hutan produksi tidak dilindungi, ya, udah jelas namanya juga produksi, dia untuk memproduksi kayu, memproduksi non kayu dan sebagainya. Lalu hutan suaka alam termasuk lindung, ya, karena yang dilindungi adalah alam, flora dan fauna. Karena suaka alam ada suaka marga satwa berarti hanya floranya, suaka marga satwa berarti faunanya saja. Kalau kita sebut cagar alam biasanya lebih ditekankan pada floranya. Meskipun di dalam perlindungan flora pasti ada fauna. Di dalam perlindungan fauna suaka marga satwa pasti vegetasinya, floranya harus terjaga dengan baik karena satwa itu juga sebagian herbivore, ya, memakan produk tumbuh-tumbuhan. Baik, lalu ada hutan wisata. Ya, hutan wisata ini bisa saja hutan wisata ini bagian dari hutan yang dilindungi. Tapi karena memiliki keindahan alam, fenomena alam yang begitu menakjubkan, seperti di dalam Taman Nasional, ya, dengan tanda petik adalah remarkable landscape yang menakjubkan, maka bagian landscape itu sah saja kalau kita mengarahkan, mendesainnya untuk hutan wisata. Tapi dengan tanda petik. Berarti nanti di akhir kuliah saya ini juga ada penjonasian. Di zonasi mana hutan wisata itu boleh dilakukan. Manajemennya seperti apa. Wisatanya dalam wisata apa. Yang jelas bukan mass tourism. Should be as ecotourism. Wisata yang berkelanjutan. Wisata yang berwawasan ekologis. Dan finally di sini kalau dari fungsinya, maka ada yang disebut dengan hutan cadangan. Ya, hutan cadangan merupakan hutan yang boleh dikonversi, ya, sebagai cadangan penggunaan lain. Jadi misalnya karena ada perluasan pertanian, memungkinkan saja hutan cadangan itu dikonversi menjadi kawasan pertanian. Jadi nilai pentingnya biasanya tidak terlalu tinggi, ya, nilai penting bagi konservasi atau proteksi landscape. Baik, berikutnya kita masuk ke, kalau tadi kawasan hutan, kawasan yang dilindungi lain adalah daerah aliran sungai. Ya, daerah aliran sungai atau DAS. Jadi sekali lagi mahasiswa landscape yang saya cintai, mudah-mudahan ke depan jangan keliru, ya, kalau ditanyakan DAS itu bukan hanya kiri dan kanan sungai, bukan. DAS di sini D-nya itu daerah. Daerah ini kawasan di mana semua hujan yang turun airnya akan dialirkan pada sungai utamanya. Karena itu nama DAS adalah nama sungai utama. Karena sungai utamanya Ciliwung, ya, yang melintasi Bogor, atau Cisadane juga kebetulan melintasi Bogor, maka ada dua DAS tuh, DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Jadi wilayah di mana curah hujan yang turun pada
daerah itu tertampung dan dialirkan pada sungai utamanya. Artinya apa? Ada punggung-punggung bukit yang membatasi das itu. Jadi hujan yang jatuh pada punggung bukit sisi di sini, maka dia akan dialirkan. Tapi pada sisi di balik punggung sana, dia akan mengalir bagian das yang lain. Jadi misalnya ambil contoh Pulau Jawa itu kan di tengahnya ada pegunungan yang membentang dari barat sampai timur. Begitu juga Sumatera. Jadi pada wilayah utara sisi gunung dia akan mengalir, kalau Pulau Jawa tentu das itu akan mengalir sampai ke pantai utara Jawa. Tapi yang ada di sisi punggung selatan gunung dia akan mengalir pada bermuaranya di Laut Hindia di bagian selatan. Itu pasti das yang berbeda. Dan tolong diingat ketika kita melihat satu pulau, melihat satu benua, itu akan habis dibagi menjadi das. Habis bis ya. Jadi pada satu pulau itu ada akan pembagian berapa puluh das, berapa ribu das gitu ya. Karena menampung air dan menjadi satu unit. Dan itu kenapa? Artinya ketika saya bicara ini bukan semua das dilindungi, tapi hubungan hulu, tengah, dan hilir. Dan di sini kita lihat bahwa fungsi dari das itu sendiri sebagai protection, ya protection it means lindung and konservasi ya, improvement bagaimana untuk bisa dikembangkan, dan manajemen. Bagaimana das itu dikelola dengan baik. Tujuannya memperbaiki penyediaan air, mengurangi, memperkecil ring antara aliran arus yang ekstrim, misalnya saja musim kemarau dan musim hujan. Ini karena manajemen nggak bagus, sehingga kalau musim hujan lalu tinggi menjadi sampai banjir, musim kemarau kekeringan. Karena amplitudonya naik turun, tidal ya, naik si air itu menjadi pasang ketika hujan sampai meledak menjadi banjir, tapi ketika kemarau dia akan turun, kering kerontang. Bahkan banyak sekali sungai-sungai besar ketika musim kemarau itu menjadi lapangan olahraga, menjadi lapangan bola, dibuat tiang gawang dan sebagainya. Dan das ini bisa mengurangi produksi sedimen, meningkatkan, memperbaiki kualitas air untuk berbagai penggunaan, terutama air baku untuk irigasi, untuk perikanan, untuk PDAM, untuk tenaga listrik, untuk wisata. Ini menggunakan sumber air permukaan, air sungai, ya bisa nanti dibuat rekayasanya dengan bendungan, dam, dan sebagainya. Nah, tadi udah saya banyak ceritakan ya watershed apa ini definisinya di sini. Kemudian selain watershed juga dalam bahasa Inggris kita sebut juga das itu drainage area, river basin, catchment area atau water catchment. Jadi banyak sekali istilahnya, tentu dengan berbagai macam pendekatan. Ini sudah saya sebut ya tadi, tanpa teks ini saya sudah menerangkan rangkaian punggung gunung atau bagian yang tertinggi dari drainage area sebagai pembatas dari watershed dan sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, ini gambaran di lokasi penelitian saya baik di Pulau Jawa maupun di Kalimantan. Ini di hulu Ciliwung, yaitu Telaga Warna. Nah, di sini ada Kapuas ketika kami meneliti di Kapuas Hulu bersama CIFOR, ICRAF ya untuk agroforestry landscape. Nah, dari sini bagaimana kelihatan ya sungai ini dengan erosi yang begitu tinggi, artinya apa? Ada kerusakan di hulu. Ya, entah itu ada longsor, ada erosi, kemudian terjadilah sedimentasi. Anda bisa lihat ya, dan sedimentasi itu bisa membentuk delta-delta, ya pulau-pulau baru atau tanah timbul. Dan pada meandering sungai dia bisa menggerus pada arus yang tajam, tapi juga bisa membuat melebarnya tanah ketika arusnya pada lengkungan yang lemah. Ya, jadi
bentuk sungai juga sangat dinamik. Bisa saja berubah-ubah tergantung dari kecepatan arus dan kekuatan arus. Ini penelitian saya di Das Cianjur. Cianjur bukan hanya nama kota ya, tapi nama Das, anak Das dari Cisokan. Jadi ini yang saya tunjuk nih yang ada di kiri, ini adalah Cisokan. Sementara yang berhulu di Gunung Gede, ini ada Cianjur Ageng, ada Cianjur Letik ya, Cianjur Besar dan Cianjur Kecil nama sungai, lalu menyatu masuk ke kota Cianjur. Ini Sungai Cianjur. Lalu bersama gabung ke Cisokan dan masuk ke Sungai Citarum. Jadi ini yang saya tunjuk di bawah ini Sungai Citarum. Dari hulunya ada di Bandung ya. Kemudian di atas ada Dam Saguling, lalu sesudah kota Cianjur ini ada dam atau bendungan Cirata, nanti yang paling hilir ada bendungan Juanda atau Jatiluhur. Yang saya pikir ini bisa menyalakan lampu di Pulau Jawa, Bali. Ya, ini didukung oleh Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Jadi betapa pentingnya Das Citarum ini ya, terutama untuk sumber energi listrik. Dan das untuk memudahkan Anda memahami, jadi wilayah hujan yang turun dan dialirkan pada sungai-sungai utamanya. Ketika di sini dialirkan masuk ke Cianjur, maka disebut Das Cianjur. Masuk ke Cisokan, bagian ini disebut Das Cisokan. Tapi secara keseluruhan yang lebih besar lagi masuk ke Citarum. Jadi Das Citarum adalah das utamanya. Cisokan adalah subdas dari Citarum, Cianjur adalah subdas dari Cisokan. Jadi boleh menyebut Das Cianjur itu adalah subdas Citarum. Das Cianjur adalah subdas Cisokan. Mohon dipahami ya. Das Cianjur adalah bagian kecilnya. Ini Das Cianjur. Merupakan subdasnya Cisokan. Tapi kalau dibandingkan ke Citarum, maka Das Cianjur ini adalah subdas Citarum. Mudah-mudahan dipahami. Dan ini adalah land cover yang meliputi Das Cianjur. Ada hutan yang berwarna hijau, ini di puncak-puncak gunung dan puncak bukit. Ada perkebunan, mostly adalah tea plantation, perkebunan teh yang berwarna kuning. Kemudian yang berwarna hijau terang, ini forest garden, bahasa Indonesianya adalah talun. Talun ini adalah gawir-gawir, punggung-punggung bukam, gawir-gawir sungai, yang tingkat manajemennya rendah, bentuknya seperti hutan sekunder. Di Jawa Barat disebut talun, di Lampung disebut parak, di Kalimantan disebut tembawang, di Sumatera Barat disebut parak, kemudian di Ambon disebut dusung sagu karena didominasi oleh sagu, kemudian di Papua disebut romi. Hampir semua daerah memiliki nama-nama khusus untuk pengembangan hutan sekunder. In English we call it forest garden. Upland field ini artinya lahan kering, ya, dry land. Dan ini didominasi untuk sayuran dataran tinggi. And the blue one adalah paddy field, sawah. Cianjur ini terkenal sekali dengan sawahnya. Sementara yang berwarna merah adalah permukiman atau residen, ya, perkampungan, kota, dan sebagainya. Nah, ini gambaran landscape di tempat penelitian saya. Jadi saya meneliti sejak saya masih mahasiswa S3 94-95. Saya kira saudara-saudara belum lahir ya. Saya meneliti waktu saya masih menjadi mahasiswa di Okayama University, saya sudah meneliti unit Das ini khususnya untuk pekarangan. Ini adalah daerah hulu ya, dari Das Cianjur. Jadi kalau Anda orang Jabodetabek, orang Bandung, orang Jawa Barat yang pernah lewat Bogor, Puncak, Cianjur, Bandung, ini kurang lebih di sesudah Istana Cipanas, Cianjur ya. Lalu ada Tapal Kuda, ini adalah daerah hulunya Sungai Cianjur. Dasnya juga Das Cianjur. Kemudian ini daerah tengah, ya, daerah tengah. Kemudian ini daerah hilir. Jadi ini di wilayah saya itu di Galudra.
Desa Galudra ini di Desa Mangunkerta tengahnya, lalu hilirnya ini di Desa Selajambe. Jadi ini adalah lokasi-lokasi penelitian saya. Oke, gambaran das Cianjur kebayang ya landscape-nya, di mana ada hutan, ada pertanian. Tentu ini permukiman ya. Ini di dalam gerombolan kebun campuran atau mixed garden. Nah, kalau ini yang disebut talun, boleh ini disebut talun nih. Wilayah-wilayah ini talun. Jadi dekat sawah, di gawir-gawir sungai, ini juga talun. Ya, atau Tembawang, atau Romi, atau Parak, ya, tiap daerah beda-beda. Oke, kita punya bayangan tentang landscape itu. Lalu istilah yang terkait dengan das, ada alur sungai. Nah, alur sungai berarti aliran sungai yang berbentuk meandering. Hilir adalah bagian bawah sungai dekat muara, hulu adalah bagian spring atau head of water, ya, daerah atas, infiltrasi bagaimana air hujan bisa masuk ke dalam tanah, mata air adalah titik air yang muncul dari permukaan tanah, kita sebut spring atau head of water, muara sungai adalah bagian ujung dari sungai yang berbatasan ke laut, perkolasi adalah air yang melimpas atau kita sebut juga dengan run off, ya. Pinggir basah alur adalah bagian sungai yang selalu terkena air sungai setiap pasang. Pinggir kering alur adalah bagian sungai yang tidak terkena aliran air. Kemudian ada ragam ukuran das, ya macam-macam. Nanti kita bisa sebut kerapatannya, kita bisa sebut panjang dasnya. Kerapatan artinya density dari aliran-aliran air yang membentuk das itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi aliran air ada karakter fisik dan ada karakter iklim dan cuaca. Nah, kalau dari karakter fisik kita bisa menghitung tadi ya bentuk indeks bentuk das. Ini formulanya 0,28 kali watershed perimeter. Watershed perimeter adalah keliling dari watershed, karena itu satuannya kilometer, dibagi watershed area adalah luasan dari watershed. Satuannya kilometer persegi. Nanti di dalam pelajaran ekologi landscape sebenarnya nanti ada apa yang disebut dengan patch dan apa yang disebut koridor, lalu bagaimana shape indeksnya yang berbentuk benar-benar bulat, ya, bulat maka rasionya adalah 1. Kalau tidak bulat, apakah itu memanjang, apakah itu segi 4, apakah itu irregular, maka pasti lebih besar dari 1. Nanti bagaimana pengaruh terhadap pengelolaan, bagaimana pengaruh terhadap keberlanjutan. Ini ada di dalam kuliah ekologi lanskap, ya. Karena semakin tidak beraturan bentuk das sebenarnya itu semakin stabil. Jadi yang mendekati 1 itu semakin mudah digoncang. Jadi lingkaran, ya, lingkaran itu sama dengan 1 perimeter rasionya. Kalau bentuknya ngebengkok, bentuknya memanjang, bentuknya segi 4, bahkan tidak beraturan, maka rasionya makin besar. Semakin besar rasio angka dari shape index, pada umumnya landscape itu makin stabil. Kurang lebih itu bahasan utamanya. Yuk kita lihat lagi dari kemiringan, slope juga mempengaruhi kecepatan dan kekuatan dari erosif aliran sungai itu sendiri. Karena itu di sini ada beberapa pendekatan formula slope, biasanya satuannya dalam persen. Ya, yang pertama sama dengan C kali L dibagi A kali 100. Ini adalah interval kontur. Saya kira Anda kalau asalnya arsitek, dari sipil, dari arsitektur lanskap, Anda tahu kontur, Anda tahu interval kontur, ya, jarak antar kontur. Tentu saja di peta itu bisa 5 meter, bisa 25 meter, tergantung besar kecilnya skala peta itu sendiri. Kemudian L-nya adalah panjang kontur, kemudian total ya, panjang kontur total, A-nya adalah luas dari watershed. Karena dalam satuan persen maka dikalikan 100. Yang lebih mudah lagi, E dibagi D kali 100. E-nya perbedaan elevasi,
kurang lebih sama dengan interval kontur, tapi memang 2 titik saja, titik tertinggi dan titik terendah. Berapa elevasinya? Kemudian jarak horizontalnya antar elevasi tertinggi dan terendah, maka kita akan tahu kemiringan dari watershed itu sendiri. Elevasi itu apa? Ya, orientasi udah jelas mata angin, barat, timur, selatan, utara, tenggara, barat laut, barat daya, timur laut. Ya, itu adalah orientasi. Jadi sungai itu mengarah kemana. Jaringan drainase adalah pola dari alur sungai dalam das itu sendiri. Saya kira definisi-definisi ini Anda boleh baca lebih lengkap ya. Nah, di dalam metode kuantifikasi dari jaringan drainase, ini ada drainage density, kerapatan dari jalur-jalur drainase, di mana rumusnya L dibagi A, ya, kilometer dibagi kilometer persegi. L-nya adalah total panjang dari perennial interment stream pada daerah aliran sungai. Jadi panjang aliran-aliran yang sepanjang tahun dia memiliki air, tidak kering ya. Dibagi dengan A. A-nya dalam satuan square kilometer, ini adalah luas dari das itu sendiri. Karena itu kerapatannya adalah L dibagi A. Ya, ini sangat-sangat logis, sangat gampang lah. Kita bisa tahu, nanti kita tahu kerapatan das. Ya. Baik, kita masuk pada faktor yang kedua, karakter iklim dan cuaca. Jadi kalau tadi dari ya, sekarang dari iklim juga masuk ke dalam fisik, tapi yang berada di atas, berada di atmosfer. Jadi dipengaruhi oleh apa? Hujan, precipitation, ini rainfall, kemudian suhu udara, kelembaban relatif atau kita sebut kelembaban nisbi, ya, persen tentunya. Kalau curah hujan, precipitation ini di Indonesia menggunakan milimeter. Kemudian evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan, nanti ada juga evapotranspirasi. Kalau transpirasi itu penguapan dari permukaan tanaman. Jadi daun-daun itu juga menguapkan air, namanya transpirasi. Nah, evaporasi ini adalah penguapan dari permukaan bumi, ya, dari badan air. Kita sebut evaporasi. Nanti kombinasi penguapan dari muka bumi, permukaan air, dan permukaan daun-daun tanaman, tumbuhan, kita sebut dengan evapotranspirasi. Tidak saya tulis di sini ya, evapotranspirasi. Kemudian ada radiasi matahari yang ditangkap oleh permukaan bumi, dan lain-lain saya kira ya. Sehingga pengukuran cuaca dan evaluasinya dapat memberikan indeks terhadap iklim pada area tertentu. Lalu bagaimana kalau kita mengukur suatu aliran arus ya? Jadi hal ini penting karena kita akan tahu informasi hidrologis. Sehingga kapan sih terjadi puncak aliran, aliran yang tidak kuat, aliran yang sangat rendah misalnya. Nah, ini bisa dari harian, bisa dari musiman, atau bisa dari annual runoff. Jadi tahunan ya, setiap tahun. Annual ini tiap tahun bagaimana runoff, aliran permukaannya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang berpengaruh tentang debit ya, debit dari das itu sendiri, penampang melintang sungai, dan kecepatan rata-rata. Q adalah debit, A adalah penampang melintang area dari potongan ya, potongan, kemudian V-nya adalah velocity, kecepatan arus meter kubik per detik. Tapi yang penting debit ini mestinya antara kemarau dan hujan itu stable. Amplitudonya tidak stable itu karena musim hujan tinggi, debitnya banyak sekali, di mana musim kemarau rendah sekali. Itu yang manajemen watershed tidak begitu bagus. Nah, di sini ada penghitungan debit lain yang lebih teliti.
ya. Jadi sama, ini hampir mirip dengan cerita saya pramuka, tapi dia nanti dalam panjang sungai itu perbagian, karena sungai ada yang menyempit, ada yang melebar lagi, menyempit lagi, sehingga segmentasi kita ukur. Kemudian ini juga masih di debit ya, sama untuk lebih detail lagi, jadi A1, V1, A2, V2, A3 sampai AN, VN, karena penampang yang kita ukurnya banyak, sehingga dari panjang sungai Ciliwung sekian itu debitnya berapa, karena pada titik tertentu dia arusnya cepat ketika menyempit. Debitnya sama, tapi ketika lebar sungainya makin luas, maka arusnya lambat, pelan. Nah ini, saudara-saudara sekalian, ketika saudara dari arsitek lanskap kelak menjadi arsitek lanskap dan akan membuat wisata sungai, hati-hati. Sungai-sungai di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, itu adalah sungai-sungai pendek, di mana slope-nya sangat tinggi. Jadi misalnya saja ambil contoh, saya menguasai Ciliwung ya. Ciliwung itu panjangnya hanya 117 km. Panjang sungai Ciliwung. Tapi tinggi elevasi Jakarta 0, di mana tadi headwater of Ciliwung River itu ada di situ Cisaat atau di Telaga Warna yang ketinggiannya bisa mencapai 1.200 meter dari muka laut. Jadi perbedaan 1.200 meter dari muka laut dengan panjang sungai yang pendek 117 km. Jadi arusnya begitu cepat dan sering terjadi banjir bandang. Sehingga kita mikir-mikir kalau Sungai Ciliwung mau diusung menjadi body rafting atau bambu rafting seperti di sungai Chao Phraya, Sungai Chao Phraya di Thailand ya, yang melewati Bangkok. Karena Bangkoknya udah dataran rendah, jadi arusnya sudah pelan gitu ya. Naik turunnya juga tidak akan terlalu drastis. Ada pasang naik, pasang surut ya. Chao Phraya itu kan besar seperti Musi, Mahakam, Kapuas gitu. Nah, tapi untuk sungai-sungai yang pendek dengan arus tinggi, kita hati-hati ketika ini wisata desa. Di desa ini ada sungai yang bagus mengalir, airnya deras. Hati-hati karena bisa jadi terjadi banjir bandang yang begitu cepat karena jaraknya yang begitu pendek. Jadi kedatangan air itu sangat cepat ya. Baik. Saya akan bawa ke Jawa Barat, di mana yang berwarna hijau, spot-spot hijau ini adalah kawasan lindung dalam bentuk Taman Nasional Ujung Kulon, Halimun Salak, Gede Pangrango, kemudian Ciremai. Ya, bukan hanya Taman Nasional, tapi juga ada Suaka Alam, Pangandaran, ya, ada Suaka Marga Satwa di Jakarta, tapi karena hanya 25 hektar nggak kebaca di peta ya. Ini ada di Muara Angke yang minggu lalu saya presentasikan di Anda, dan seterusnya. National Park yang pertama adalah Yellowstone. Ini di Amerika, kan Maret 1972. Kemudian di Indonesia sendiri pada tahun 70 itu dideklar 5 taman nasional pertama, yaitu Gede Pangrango, Ujung Kulon, kemudian Meru Betiri, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional Pulau Komodo. Itu 5 taman nasional pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 82 ketika 100 tahun Yellowstone National Park di Amerika, Indonesia juga mendeklar lagi 12 taman nasional lainnya. Ya, mulai dari Gunung Leuser, kemudian Bukit Barisan Selatan, kemudian yang di Lampung, kemudian di Kalimantan ada Tanjung Puting, ada yang ikan arwana itu saya jadi lupa namanya, di Kalimantan Barat ya, ada 2. Kemudian sampai ke Bunaken, Taman Nasional Laut ya. Lalu kalau Kepulauan Seribu yang lain-lain itu muncul kemudian. Jadi sorry, ini bahan dari international class ya. Saya mengajar di beberapa negara, saya belum sempat menerjemahkan ya.
Jadi ini masih dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana zonasi Taman Nasional? Tadi saya katakan dari karakter Taman Nasional Indonesianya sendiri, kita nyebut Taman Nasional itu apabila luasnya minimum 6.000 hektar. Ini minimum. Seperti Pangandaran akhirnya tidak bisa disebut Taman Nasional karena kurang dari 6.000 hektar. Karena itu sampai cagar alam saja. Nah, Gede Pangrango itu merupakan taman nasional yang terkecil di Indonesia, hanya 15.000 hektar. Kalau kita lihat Bali Barat itu 60.000 hektar. Tapi kalau lihat Loser, kemudian Lorelindu itu more than 1 million hektar. Jadi Gunung Loser itu kan 2 provinsi. Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Ada 5 kabupaten di dalamnya. Itu luasnya lebih dari 1 juta hektar. Nah, Gede Pangrango juga sebenarnya 3 kabupaten. Gede Pangrango itu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, tapi hanya margin-marginnya. Tadi yang Halimun Salak juga 3 kabupaten ya, ada Sukabumi, ada Bogor, dan ada Lebak. Ya. Tapi tidak juta-juta hektar. Nah kemudian bisa kawasannya itu terestrial, or aquatic, and or aquatic. Kemudian biasanya ada unggulan flora dan fauna yang dilindungi. Ambil contoh misalnya di Ujung Kulon itu adalah badak bercula satu. Kemudian floranya adalah anggrek bulan karena itu the origin. Indigenous species come from Ujung Kulon National Park is Amabilis, Amabilis nama latinnya ya, anggrek bulan. Anggrek bulan, kemudian misalnya Gede Pangrango itu adalah Panthera trigis, macan tutul atau macan Jawa. Kemudian floranya adalah bunga Edelweiss, itu adalah unggulan dari Gede Pangrango. Bali Barat misalnya, Bali Barat adalah jalak putih atau jalak Bali, kemudian vegetasi floranya adalah lontar. Ya. Jadi setiap taman nasional itu harus punya unggulan yang dikonservasi, flora dan fauna yang dikonservasi, yang dilindungi. Ya, harus ada satu floranya, harus ada satu faunanya. Nah, karena itu di dalam penjonasian tentu kenyataan di lapang ya tidak melingkar-lingkar secantik ini. Yang pertama kita sebut sanctuary zone, bahasa Indonesianya Mintakat Iti, yang dua itu wilderness atau rimba, yang ketiga intensif atau pemanfaatan. Jadi yang ketiga itu ada camping ground, ada wisma, ada hotel, ada restoran, bagian dari Taman Nasional. Dan itu harus menyatu. Desainnya tentu tidak boleh desain yang nyeleneh, desain yang minimalis, modern, bukan. Tapi desain yang mengeksplor budaya setempat. Yang kedua adalah rimba atau wilderness, itu adalah wilayah yang bisa dikunjungi dengan terbatas. Jadi contohnya adalah jalur trekking. Kalau Anda mendaki, ya kebetulan saya sudah berbagai taman nasional saya kunjungi, jalur pendakian itu adalah zona rimba. Sementara yang merah itu benar-benar tidak boleh dikunjungi. Kecuali untuk riset dan atas izin menteri. Jadi izinnya harus ke Jakarta. Untuk kepentingan riset, ini adalah zona yang paling fragile, yang paling rentan, yang paling rawan, tapi memiliki perlindungan-perlindungan satwa, flora, dan fauna yang sangat dijaga. Kita sebut dengan sanctuary zone atau zona inti atau mintakat inti. Jadi hanya atas izin menteri baru kita bisa datang ke situ, mostly for research and education. Kembali ke jalur 2 adalah boleh dikunjungi tapi sangat-sangat terbatas. Tadi saya sebut jalur pendakian, camping ground. Jadi nanti camping ground di situ juga nggak boleh kita babat untuk kayu bakar, api unggun, sama sekali nggak boleh. Ya, kita boleh juga bawa kompor, misalnya adalah kompornya kompor yang tidak pakai kayu,
tidak pakai minyak, tapi misalnya pakai gas yang relatif tidak ada buangan yang ini, atau pakai parafin, ya. Jadi aktivitasnya sangat terbatas, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Ya dimanapun sebenarnya nggak boleh, tapi di kawasan rimba ini benar-benar terjaga. Nah baru di kawasan pemanfaatan, tadi ada parkir, ada musola, ada toilet ya. Tentu di 2 dan 1 kalau memang untuk hal-hal yang sangat penting seperti toilet, tapi harus menyatu dengan alam, itu boleh dilakukan dengan tidak membuat konstruksi yang membahayakan ekosistem atau memberi limbah yang berlebihan gitu ya. Nah di 3 minta cut pemanfaatan mulai parkir, tadi saya sebut musola, information center, kemudian restoran, warung-warung souvenir, tapi benar-benar harus dijaga ketertiban dan desainnya harus menyatu dengan alam sekitarnya. Nah, selain 3 zona ini ada zona di luar eh, Taman Nasional kita sebut dengan mintakat penyangga atau buffer zone. Ini bukan bagian Taman Nasional di luar, tapi dia menyangga. Jadi untuk mencegah kerusakan-kerusakan dari eksternal, dari luar untuk masuk mempengaruhi Taman Nasional, maka ditentukan milik masyarakat, milik lembaga, milik pemerintah yang di luar Taman Nasional kita sebut dengan buffer zone. Ambil contoh misalnya yang di Gede Pangrango ada kebun teh Gunung Mas itu buffer. Taman Safari itu juga buffer. Ada camping ground Mandala Kitri. Jadi kalau mau camping ala modern ya silakan di situ, jangan di dalam Taman Nasional gitu. Kalau mau piknik massal ya silakan, mau tea walk silakan di kebun teh. Mau piknik macam-macam lihat kebun binatang silakan di Taman Safari. Jadi dia membuffer supaya keinginan orang yang di luar kawasan konservasi dan proteksi silakan berkunjungnya di kawasan-kawasan wisata yang ada di buffer zone. Nah ini contoh penutupan lahan di Meru Betiri ya, di sini ada land use-nya, kemudian ini juga zoningnya ada, malah disebut ada zona rehabilitasi. Ini karena rusak. Yang pink ya, yang pink ini zona rehabilitasi. Jadi tiap taman nasional juga memiliki kewenangan. Nah ini adalah flora fauna yang kita bisa lihat. Jadi ada sejenis rangkong tidak sebesar di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Sulawesi dan Kalimantan yang ada rangkong ya. Tapi ada juga di sini Meru Betiri. Kemudian kita lihat Taman Nasional Ujung Kulon ya. Anda bisa lihat bagaimana ini saya pernah ke Cigenter. Ini sungainya Sungai Cigenter. Jadi saya minat di Pulau Pecang. Ini ada Pulau Panaitan, ada Pulau Pecang. Saya minat di Pulau Pecang. Ini bagian dari kawasan. Dan ini mahasiswa saya ya bareng dengan saya meneliti di Riau. Ini kita meneliti sebentar di Suaka Margasatwa Bukit Batu. Ini bukan Taman Nasional, tapi Suaka Margasatwa Bukit Batu ya. Dan ini beberapa yang satwa yang dilindungi, kita banyak temui macam-macam, dan masyarakat budayanya juga bisa kita nikmati karena ada mereka membuat makanan tertentu, kuliner tertentu, termasuk pembuatan perahu, karena mereka hidup lebih banyak di air.
Baik, terakhir bagaimana aturan terkait dengan bentang alam. Jadi di Indonesia ada beberapa undang-undang tentang cagar alam, penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistem. Kemudian tentu ada keputusan presiden, surat-surat keputusan dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, ada peraturan daerah provinsi, kabupaten kota, dan lain-lain, dan ada AMDAL. Kemudian di dunia juga ada beberapa convention, ya, perjanjian-perjanjian. Apakah REDD ini di Bali tahun 2007, 10 tahun sebelumnya ada Kyoto Protocol 1997, Zero Emission, kemudian Sustainable Development 1987, 20 tahun sebelumnya dari sekarang 30 tahun ya. Kemudian 2017 sebenarnya menggantikan Sustainable Development, yaitu ada SDG, Sustainable Development Goals, ya. Itu juga konvensi di mana Indonesia juga ikut meratifikasi. Jadi itu adalah program 10 tahunan ya. Dari di Bali 2007, lalu 2017 muncullah SDGs. Dan di sini keempat-empatnya Indonesia ikut meratifikasi. Indonesia menyetujui. Dengan arti kalau menyetujui maka Indonesia harus mengikuti konvensi itu. Ambil SDGs. SDGs itu 2030 harus tercapai 17 goal. Tidak harus 17-17-nya, tapi kalau bisa mencapai 17 goal itu jauh lebih baik. Dan aturannya macam-macam, ada air, ada ruang terbuka hijau, ada kemiskinan, ada pendidikan, ada perkotaan, dan lain sebagainya, ada 17 goal. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang tujuan pelestarian cagar budaya. Itu juga merupakan kawasan lindung, ya, cagar budaya. Sekarang alhamdulillah di Indonesia kota-kota tua sudah mulai dilindungi. Bangunan-bangunan, arsitektur, dan sebagainya lebih dari 50 tahun sudah menjadi cagar budaya. Lalu penataan ruang, everybody knows that is the number law 26 tahun 2007, ya, di mana mulai dari rencana tata ruang wilayah negara RT/RWN, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan kota. Jadi dari RT/RWN, RT/RWP, RT/RW dan RT/RK. Di sini sangat-sangat menonjol di pasal 17 ayat 5 bahwa pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan 30% dari luas daerah aliran sungai itu dalam bentuk ruang terbuka hijau. Lalu sumber daya air, ini juga perlu diketahui oleh kita, ada hak guna air, hak guna pakai air, hak guna usaha air, lalu pengelolaan sumber daya air. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup. Tahun 97 ada Undang-Undang Nomor 23. Itu menggantikan Undang-Undang Lingkungan Hidup, UULH ya. Jadi UULH itu di tahun 82. Lalu 15 tahun kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 97. Kenapa Undang-Undang Lingkungan Hidup juga tidak dapat dilaksanakan? Ya ini, 3 hal ini. Jadi harusnya public hearing ya, sounding ke masyarakat itu detail sehingga paham betapa ini diperlukan. Jadi sesuatu yang harusnya penting lalu diterjemahkan, disalahartikan, mungkin juga ada kekurangan dari undang-undang itu. Ya ayo diperbaiki bersama-sama, yang kurang ditambah lagi, yang salah dibetulkan, kan begitu mestinya ya. Jadi sekali lagi ini menjelang slide terakhir, hak dan kewajiban di sini memelihara lanskap bentang alam supaya tetap fungsional, mengendalikan penggunaan pemanfaatan karena itu menghindari kerugian apa? Finansial, material, emosional. Nah, akhirnya bahwa ada peraturan, maka perlu ditegakkan adanya sistem insentif dan disinsentif. Insentif adalah penghargaan supaya orang lebih baik mematuhi. Ya, bagi orang-orang yang sudah patuh, kita beri penghargaan itu. Disinsentif bagi orang yang melanggar, ya kita beri penalti, kita beri hukuman, harus tegas, harus jelas, sehingga kapok. Ya, ini contoh-contoh beragam macam apa yang disebut dengan insentif.
Kemudian tindakan yang baik adalah ecological planning, ecological design, till ecological management. Dan di akhir perkuliahan dengan saya minggu ke-7 ini, saya ingin mengenang kembali bahwa untuk hal itu bisa dilakukan dengan green concept and sustainability concept. Konsep hijau dan konsep berkelanjutan. Di mana konsep hijau itu ada 3 pegangan, saving land, saving material, and saving energy. Dan di konsep berkelanjutan ada 3 hal yang perlu diusung keberlanjutannya, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya. Ini yang belum saya tambahkan, nanti saya tambahkan ya. Jadi untuk konsep hijaunya, hemat lahan, hemat bahan, hemat energi. Konsep keberlanjutannya adalah keberlanjutan ekologinya, keberlanjutan ekonominya, dan keberlanjutan sosial budayanya. Karena itu kita perlu lakukan konservasi lanskap, proteksi lanskap, ya, penataan tanpa kerusakan biofisik, sosial, visual, penataan yang sinergi harmonis, tata kota, tata guna lahan, desa, suburban sampai ke urban perkotaan, dan bagaimana memanfaatkan renewable resources such as sunlight, ya, cahaya matahari, wind, and water, angin dan air. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.